Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imba Bahtiar di channel yang membahas tentang matematika ya. Tapi kita bahas yang gampang-gampang aja lah ya. Oke, kali ini kita tidak membahas soal SNMPT, tapi kita coba bahas materi tentang aturan pencacahan ya. Ini materi kelas 12 ya. Kurikulum K13. Kita langsung aja masuk ke materinya ya. Oke, aturan pencacahan. Apa sih aturan pencacahan itu? Ya, jadi dalam kurikulum K13 aturan pencacahan ini masuk ke dalam subbabnya peluang. Ya, jadi sebelum belajar peluang, teman-teman belajar pencacahan dulu. Kenapa? Ya, di sini kalau dilihat dari definisi peluang klasik ya, peluang itu didefinisikan sebagai banyak kejadian yang diharapkan terbagi dengan semua kejadian yang mungkin. Nah, untuk mencari banyaknya kejadian yang diharapkan ataupun untuk mencari semua kejadian yang mungkin, kita menggunakan aturan pencacahan ya. Jadi sebelum masuk ke peluang, kita belajar dulu aturan pencacahan. Oke, itu latar belakang. Oke, berikutnya bagaimana sih cara mencacah? Sebetulnya ada beberapa cara ya untuk mencacah. Ya, kita bahas beberapa aja ya. Pertama, bisa teman-teman gunakan diagram pohon. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada soal, bukanlah banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dan bernilai kurang dari 300. Apabila bilangan tersebut dibentuk dari angka-angka 2, 3, 4, 6 dan angka yang digunakan tidak boleh berulang. Oke. Jadi kita mulai dari angka pertama. Nah, angka pertama di sini dari 2, 3, 4 dan 6 yang memenuhi itu hanya angka 2. Kenapa? Karena di sini syaratnya tidak boleh lebih dari 300 ya. Atau dia harus kurang dari 300 gitu ya. Otomatis hanya ada 2 aja ya, angka 2 saja gitu. Oke. Jadi angka pertamanya mulai dari 2. Oke, angka keduanya ya, itu yang mungkin berarti sisanya kan bisa 3, bisa 4, bisa 6. Nah, seperti itu ya. Ini angka 2 ya. Oke, berikutnya kita bicara angka ketiganya. Jika angka keduanya 3, maka angka ketiganya yang bisa adalah 4 atau 6. Sehingga bilangan yang bisa kita buat ya, kalau 2, 3, 4 berarti 234 ya. Terus kalau 2, 3, 6 ya 236. Oke. Itu kalau angka keduanya adalah 3. Sedangkan kalau angka keduanya adalah 4, maka angka ketiga yang mungkin adalah 3 atau 6. Sehingga bilangan yang terbentuk adalah 243 atau 246. Oke. Dan apabila angka keduanya 6, maka angka ketiga yang mungkin adalah 3 atau 4. Sehingga bilangannya adalah 263 dan 264. Oke, ini contoh kita gunakan diagram pohon gitu ya. Jadi banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 6 bilangan ya, yang kurang dari 300. Seperti itulah itu diagram pohon. Berikutnya kita juga bisa mencacah dengan menggunakan tabel ya. Contoh di sini misalkan ada satu dadu dan satu koin dilempar secara bersamaan, maka banyak pasangan hasil yang mungkin adalah ya, mata dadu itu ada 6 ya, sedangkan koin itu ada 2, antara gambar atau angka gitu ya. Kita buat tabelnya seperti ini. Nah, sehingga ada 12 pasangan di sini ya yang terbentuk ya, bisa angka 1 dan angka di koin, bisa angka 1 dan gambar di koin gitu ya, dan seterusnya, sehingga banyak pasangan hasil yang terbentuk adalah 12 pasang. Oke, itu tadi dengan diagram pohon dan tabel gitu ya. Oke, berikutnya kita akan coba masuk ke aturan penjumlahan.
Ya, jika dua atau lebih kejadian tidak mungkin terjadi secara bersamaan pada waktu yang sama, maka jumlah dari semua kejadian yang mungkin didapat dengan menambahkan semua kejadian yang ada. Ya, biasanya teman-teman kalau di soal itu tidak tidak satu kejadian, itu biasanya ada beberapa kejadian ya. Makanya kita belajar aturan penjumlahan dan aturan perkalian nanti. Ya, untuk aturan penjumlahan ini syaratnya adalah kejadiannya tidak bisa terjadi bersama-sama. Contoh, ya di sini Joko adalah seorang anak pemulung. Dia memiliki 5 kendaraan roda 4, 7 sepeda motor, 4 jenis sepeda dan 1 private jet. Jika sekolah Joko tidak terlalu jauh dari rumahnya, berapa banyak pilihan kendaraan yang mungkin Joko gunakan untuk pergi ke sekolah? Oke, jadi kan di sini si Joko ini nggak mungkin menggunakan sepeda berbarengan dengan menggunakan sepeda motor gitu kan, nggak mungkin. Jadi pilihannya ya kalau pakai sepeda, kalau pakai motor gitu ya. Maka di sini kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi banyaknya cara, yaitu ada 16 pilihan, 5 tambah 7 tambah 4. Tuh, ini kan ada private jet ya. Logikanya aja ya. Kalau deket kan pesawat juga nggak ada landasannya ya. Jadi kita nggak gunakan yang private jet itu, nggak di ya. Oke, jadi jawabannya 16 pilihan. Nah, ini aturan penjumlahan. Berikutnya adalah aturan perkalian. Aturan perkalian ini kalau kejadiannya itu bisa terjadi secara bersamaan. Ya, contoh misalkan kasih Joko lagi aja ini ya. Ia memiliki style andalan katanya berupa 5 kemeja, 7 celana, 4 sepatu dan 2 kacamata. Nah, pakai kemeja itu bisa berbarengan dengan pakai celana kan, tidak saling nggak ngaruh gitu loh, nggak mempengaruhi. Pakai sepatu juga bisa berbarengan kan ya. Jadi ini kita gunakan aturan perkalian sehingga banyaknya pilihan style itu ada 5 kali 7 kali 4 kali 2, yaitu 280 ya. Jadi selain diagram pohon terus menggunakan tabel, juga kita bisa menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya. Terkadang juga di soal itu bisa terjadi dua-duanya gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan ada seseorang dari kota A ingin pergi ke kota D. Nah, dia bisa melalui kota B, tapi juga bisa melalui kota C. Dari kota A ke kota B ini ada 2 jalan atau 2 jalur, sedangkan dari kota A ke kota C ada 1 jalur. Dari kota B ke kota D ada 3 jalur, sedangkan dari C ke D itu ada 2 jalur. Pertanyaannya, ada berapa banyak jalur yang bisa ditempuh dari kota A ke kota D ya? Nah, kita bicara ada 2 kemungkinan di sini. Bisa lewat B, bisa lewat C ya. Nah, untuk yang pertama misalkan kita hitung dulu lewat B. Maka kita gunakan aturan perkalian, yaitu dari A ke B ada 2 jalur, dari B ke C ada 3 jalur, sehingga totalnya ada 6 jalur. Nah, berikutnya dari kota C ke kota melalui kota C ya. Dari A ke C ada 1 jalur, dari C ke D ada 2 jalur, berarti kita kalikan ada 2 jalur. Nah, ini menggunakan aturan perkalian ya. Sedangkan untuk menghitung totalnya kita menggunakan aturan penjumlahan ya. Karena apa? Karena kalau kita lewat B, kita tidak mungkin lewat C gitu ya. Jadi mereka tidak mungkin secara bersamaan. Makanya kita pisah seperti ini, carinya satu-satu, dan hasil akhirnya kita gabung dengan cara kita jumlahkan. Jadi total jalur yang bisa dilewati dari A ke D itu ada 8 jalur. Nah, ini contoh ya, menggunakan aturan penjumlahan sekaligus perkalian ya. Oke, kita lanjut ya. Materi berikutnya adalah aturan pengisian kotak kosong. Apa sih ini? Nah, aturan pengisian kotak kosong ini sebetulnya penyederhanaan dari aturan perkalian tadi ya. Tadi kan aturan perkalian itu bisa kejadiannya itu macam-macam gitu ya. Nah, kejadian-kejadian itu bisa kita wakili dengan kotak-kotak gitu ya. Contoh misalkan yang soal Joko tadi ya, ada beberapa style yang dia punya. Nah,
Di sini kan ada kemeja, celana, sepatu, dan kacamata. Nah, kita wakili dengan kotak-kotak. Kita buat 4 kotak, di mana kotak pertama mewakili kemeja, kotak kedua mewakili celana, ketiga mewakili sepatu, dan kotak terakhir mewakili kacamata. Nah, berikutnya tinggal kita isi saja. Mejanya ada berapa gitu ya, celananya ada berapa, tinggal kita isi saja. Lalu hasil akhirnya adalah kalikan semua. Nah, seperti itulah pengisian kotak kosong. Jadi satu kotak itu mewakili satu kejadian ya, yang terjadi secara bersamaan nanti ya, dengan kejadian-kejadian yang lain yang diwakili oleh kotak-kotak yang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah aturan pengisian kotak kosong. Nah, mungkin untuk berikutnya kita akan lebih dominan menggunakan aturan kotak kosong ini ya teman-teman, dalam hal mencacah ya. Oke, kita lanjutkan, kita masuk langsung ke latihan soal. Nih contoh, misalkan banyak susunan huruf yang mungkin dibentuk dari kata Sukino ya. Sukino ini terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Jadi kata yang dibentuk nanti itu akan berjumlah 6 huruf juga kan ya. Maka kita buat 6 kotak seperti itu. Dimana kotak pertama itu mewakili huruf pertama yang mungkin. Dari kata Sukino, maka huruf pertama yang mungkin ya ada 6. Bisa S, bisa U, bisa K, bisa I, bisa N, dan juga bisa O ya. Ada 6 kemungkinan. Nah, kotak kedua itu mewakili angka kedua. Huruf kedua ya, bukan angka. Huruf kedua. Huruf kedua ini berarti tinggal 5 kemungkinan. Kenapa? Karena satu huruf sudah dipakai di kotak pertama kan. Nah, seperti itu. Berikutnya pun demikian ya. Berarti tinggal 4 kemungkinan karena sudah 2 huruf dipakai di huruf pertama dan huruf kedua. Tuh. Berikutnya itu berlaku pola yang sama, berkurang satu persatu sampai ke angka terakhir, huruf terakhir. Sehingga banyak kata yang mungkin dibentuk adalah, kita kalikan saja, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 720. Jadi ada banyak 720 kata yang bisa dibentuk dari huruf-huruf yang membentuk kata Sukino ya. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Ya, ini soal yang hampir sama dengan soal nomor 1 tadi. Banyak susunan huruf yang mungkin dibentuk dari kata Sukino, tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah huruf pertama dimulai dengan huruf vokal. Teman-teman tahu ya, huruf vokal itu A, I, U, E, dan O gitu, ada 5 ya. Sedangkan dari kata Sukino huruf vokalnya hanya ada U, I, dan O. Berarti ada 3 huruf ya. Sehingga di kotak pertama hanya ada 3 kemungkinan ya. Pertama, ingat mewakili huruf yang pertama ya. Adapun di kotak kedua itu hampir sama dengan sebelumnya ya. Jadi tinggal 5 kemungkinan karena satu huruf sudah dipakai di depannya tadi. Dan berikutnya pun sama ini ya, tinggal 4 lalu berkurang 1 sampai huruf akhir. Sehingga banyaknya kata yang bisa dibentuk dengan syarat huruf pertamanya huruf vokal itu ada 360 gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Itu kan banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Tapi di sini ada 5 angka ya teman-teman ya, tolong ingat. Yang A, angka-angkanya boleh muncul berulang. Oke, kita mulai dari yang A. Ya, 3 angka, berarti kita buat 3 kotak ya. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Angka pertama yang boleh adalah 5 angka, semuanya boleh. Nah, berikutnya angka kedua, karena boleh berulang ya udah berarti angka yang sudah dipakai angka pertama boleh kita pakai lagi di angka kedua, maka ya tetap berarti 5 kemungkinan yang bisa. Pun demikian yang angka ketiga juga sama ya, karena boleh berulang.
Jadi 555 gitu. Kalau kita kalikan maka hasilnya 125. Ya, ini jumlah angka yang bisa dibentuk kalau boleh berulang. Nah, gimana kalau angkanya tidak boleh berulang? Oke, kita buat sama ya, tetap 3 kotak. Angka pertama ada 5 angka yang boleh. Nah, angka keduanya sekarang berarti tinggal berjumlah 4 yang mungkin. Kenapa? Karena satu angka sudah terpakai di angka pertama dan tidak boleh kita pakai lagi di angka keduanya gitu ya. Oke, dan angka ketiga tinggal bersisa 3 angka saja karena 2 angka sudah dipakai di angka pertama dan angka kedua, sehingga banyaknya bilangan adalah 60 ya. Ya, jadi teman-teman bedakan kalau misalkan angkanya boleh berulang dengan angkanya tidak boleh berulang, ini agak beda ya cara mengerjakan. Oke, berikutnya soal nomor 4. Tentukan banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, angka-angkanya di sini totalnya sama ya, ada 5 angka. Di sini bedanya adalah bilangan yang kita harapkan adalah bilangan genap. Oke, sebelum kita kerjakan teman-teman ingat dulu ya, angka ganjil dan genap itu ditentukan oleh angka belakangnya saja. Bilangan ganjil atau genap itu ditentukan oleh angka belakangnya gitu ya. Oke, kita mulai yang A. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Oke, kita buat 3 kotak, tapi pengisiannya kita mulai dari belakang ya teman-teman. Kenapa? Karena syaratnya ada di belakang. Tadi seperti saya bilang di awal, bilangan ganjil dan bilangan genap itu ditentukan oleh digit angka belakangnya. Oke. Jadi di sini karena diharapkan genap, maka angka genap di sini hanya ada 2 ya, angka 4 dan 6. Berarti angka terakhirnya itu hanya ada 2 kemungkinan, bisa 4 bisa 6. Nah, setelah kita isi kotak yang terakhir, maka kita kembali ke kotak yang pertama. Di sini kan totalnya ada 5 angka, sudah dipakai di belakang 1, maka ini sisanya tinggal karena ini boleh berulang ya, berarti bukan 4 ya, tapi 5. Kenapa? Karena yang dipakai di belakang boleh kita pakai lagi ternyata ya di depan karena boleh berulang. Ya, begitupun di angka kedua karena boleh berulang berarti 5 angka juga ya. Maka totalnya jadi 50. Oke, berikutnya ini angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Nah, kalau ini sekarang tidak boleh muncul berulang ya. Sama caranya buat 3 kotak, lalu kita isi angka belakangnya duluan, lalu kita maju ke angka pertama. Nah, sekarang bukan 5 lagi tapi 4 karena ini tidak boleh muncul berulang. 1 angka sudah dipakai di belakang, maka sisanya tinggal 4 angka. Berikutnya tinggal bersisa 3 angka saja. Berarti totalnya ada 24. Nah, begitu. Ya, saya ingatkan lagi, antara angka boleh muncul berulang dengan angka tidak boleh muncul berulang itu agak beda ya. Tolong nanti dipahami. Oke, berikutnya. Soal nomor 5. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini juga angkanya ada 5 juga ya totalnya. Jika bilangannya yang A itu lebih dari 200. Oke, sama angka ratusan itu berarti bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka, maka kita bikin 3 kotak. Oke, di sini lebih dari 200. Nah, kita mulai dari angka pertama, lebih dari 200. Kalau 1 nggak bisa ya karena kurang dari 200. Kalau 2 bisa, 200 sekian udah pasti lebih dari 200. 3, 4, dan 5 otomatis bisa. Maka angka pertama yang bisa ada 4 angka, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya itu ada 5 angka. Oh, 5 angka bukan 3 angka.
atau bukan 4 angka. Di sini ya tolong diingat teman-teman, kalau di soal tidak ada keterangan lebih lanjut apakah dia boleh berulang atau tidak boleh berulang, maka asumsikan bahwa itu boleh berulang ya, kalau tidak ada keterangan lebih lanjut. Jadi untuk yang A ini kita asumsikan bahwa angka-angkanya boleh berulang, sehingga di sini di kotak kedua ya kita isi 5 kemungkinan. Karena angka yang kita pakai di depan atau di angka pertama boleh kita pakai lagi di angka kedua. Begitupun di angka ketiga, ini ada 5 angka juga. Jadi semuanya masih bisa boleh dipakai gitu ya. Oke, sehingga banyak bilangannya ada 100 bilangan. Berikutnya, ini yang B itu kurang dari 300 dan angka-angkanya berbeda. Nah, berbeda itu sama dengan tidak boleh berulang ya teman-teman ya. Bahasa itu sama. Pertama kita buat 3 kotak sama ya. Berikutnya kita lihat syaratnya kurang dari 300. 1 bisa, 2 bisa, 3 sudah tidak bisa ya. Apalagi 4 dan 5. Karena kalau 3 aja misalkan itu depannya udah pasti ada angka 300 berapa gitu, udah pasti lebih dari 300 ya. Jadi angka pertama yang bisa hanya ada 2, yaitu 1 atau 2. Berikutnya, nah ini hati-hati ya, bukan 1 ya, tetapi berikutnya kita kembali ada berapa angka sih totalnya gitu kan. Nah, totalnya kan ada 5 angka ya, lalu dipakai di depan 1. Ingat ya, walaupun kita tulis di angka pertama ini 2, 2 itu menunjukkan ada 2 kemungkinan, artinya ada 2 angka yang mungkin gitu. Tetapi yang digunakan ya tetap aja 1 angka kan gitu ya. Sehingga di sini di kotak kedua itu bersisa 4 kemungkinan. Berikutnya di kotak ketiga itu ada 3 kemungkinan ya, sehingga banyak ya bilangan yang bisa dibentuk ada 24. Oke. Nah, kita masuk ke soal yang akhir. Nah, ini soal yang biasanya juga keluar di soal UTBK atau SNBT ya teman-teman. Makanya ini kita coba cek ya seperti apa kesulitannya. Oke, di sini Pak Ijo akan membuat password terdiri dari 4 karakter katanya, dengan susunan angka huruf. Jika angka pertama ganjil dan angka kedua adalah salah satu di antara 0, 1, 2, 3, 4, 8, kemudian huruf pertama adalah huruf vokal selain E dan huruf keduanya adalah O, di mana tidak ada angka dan huruf yang berulang, maka banyak susunan yang bisa dibuat sebanyak berapa? Oke. Kalau kita menggunakan cara normal, cara seperti biasa yang sudah ya, berarti kan di sini ada 4 kotak yang bisa kita buat, yaitu 2 kotak untuk huruf, 2 kotak untuk angka gitu ya. Nah, tapi di sini karena kejadiannya tidak biasa ya, tidak biasanya di mana? Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Saya sarankan mulai dari yang mudah dulu aja deh ya. Dari 4 kotak itu kita buat 2 kotak ya. Kita pisah huruf dan angkanya. Kita mulai dari huruf deh. Huruf kita buat 2 kotak, ini mudah ya. Lalu kita mulai dari yang pasti dulu. Huruf pertama itu kan huruf vokal selain E, belum pasti. Tapi huruf kedua itu harus O katanya. Nah, mulai dari situ aja dulu. Dari huruf kedua harus O, ya udah berarti cuma 1 kemungkinan doang ya, si O doang. Sehingga baru kita masuk ke huruf yang pertama. Huruf yang pertama itu kan diminta huruf vokal selain E. Selain E berarti bisa A, bisa I, bisa U, bisa O. Ada 4 sebetulnya, tetapi karena O sudah dipakai ya, berarti O-nya dikeluarin. Berarti tinggal A, I, dan U. Berarti ada 3 kemungkinan. Udah beres, untuk huruf sudah beres ya. Nah, sekarang masalahnya ada di angka. Kenapa bermasalah? Nah, angka pertama dibilang itu angka ganjil ya. Oke. Karena ganjil berarti bisa 1, 3, 5, 7, 9. Angka kedua itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 8. Kenapa saya bilang bermasalah? Di sini ada 1 dan 3 nih. Angka 1 dan 3 itu ada di angka pertama, ada pula di angka kedua. Artinya
Kalau di angka pertama dipakai angka satu, maka satu di angka kedua nggak boleh dipakai lagi. Nah, itu yang akan jadi masalah. Sedangkan kita nggak tahu pasti apakah angka 1 dan 3 itu dipakai atau tidak di angka pertama gitu ya. Karena itulah caranya kita pisahkan. Jadi kalau ketemu masalah seperti ini kita pisah. Yang bermasalah itu yang ada di kedua tempat gitu. Di angka pertama juga ada di angka kedua, yaitu 1, 3. Kita pisahkan ya. Pisahnya angka pertama 5, 7, 9 ya. Kita pisahkan seperti ini teman-teman, supaya memudahkan. Oke, untuk angka pertamanya 1 atau 3, berarti ada 2 kemungkinan. Nah, berarti angka keduanya di sini tinggal berapa? Tinggal 5. Angka kedua itu totalnya ada 6 angka ya. Tetapi kenapa di sini ada 5 kemungkinan? Karena tadi angka 1 atau 3-nya sudah kita pakai di depan ya, di angka pertama. Makanya dikurangin 1 ya, tinggal 5 kemungkinan. Sedangkan kalau angka pertamanya 5, 7, 9 ya, maka angka keduanya kan ini boleh atau bisa kita pakai semua ya. 0 bisa, 1 bisa, gak ada masalah gitu. Pakai semua, berarti di sini ada 6 kemungkinan. Nah, di situ ya bedanya. Oke, maka cara perhitungannya ya kita hitung satu-satu ya teman-teman ya. 3, 1 ya, kalikan 3, 1. Nah, sekarang ke atas dulu ya, 2, 5. 3 kali 1 3, 2 kali 5 10, berarti jadinya 30 ya. Sedangkan yang ke bawah ini 3, ini 18, berarti 54 ya. Nah, berarti banyaknya kemungkinannya totalnya itu kita jumlahkan saja hingga hasilnya adalah 8, 4. Nah, begitu. Jadi kalau teman-teman ketemu soal yang bermasalah lah gitu ibaratnya, ini kok bisa 1 bisa dipakai bisa enggak, atau ada irisan lah seperti ini, maka disarankan kita pisah saja menghitungnya ya, seperti itu. Oke, itu saja. Semoga bisa membantu teman-teman ya, bermanfaat buat teman-teman yang belajar matematika, khususnya untuk kelas 12 mungkin di kurikulum 13, dan untuk kurikulum merdeka mungkin sudah belajar di kelas 10 atau kelas 11 ya. Ya, itu saja, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.